Pernahkah kamu mendengar tentang hantu yang tidak menakutkan, tapi malah ingin digendong? Di sebuah desa terpencil, ada satu pohon jambu yang tak boleh disentuh siapapun. Di bawahnya, seorang wanita pernah mengakhiri hidupnya sambil menggendong sesuatu yang bukan anak manusia. Dan sekarang, arwahnya kembali mencari tubuh baru untuk menuntaskan kerinduannya. Ini bukan cerita biasa. Ini tentang gendongan yang tak pernah mau dilepaskan. Siapkan handset, kopi, dan nikmati ceritanya. Selamat menonton. Desa Pagarwangi dikenal tenang dan subur. Rumah-rumahnya dikelilingi kebun buah dan hutan kecil yang masih rimbun. Di salah satu sudut desa, tinggal seorang ibu muda bernama Rani, bersama putri sematawayangnya, Naila, yang baru berusia 6 tahun. Suami Rani sudah meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan, meninggalkan mereka di rumah tua warisan orang tua Rani yang berada tak jauh dari kebun jambu yang terkenal di desa itu. Kebun itu lebat dan luas, tapi sebagian sudah tak terurus. Warga menyebut bagian belakangnya dengan sebutan tanah angker, karena beberapa anak pernah hilang di sana bertahun-tahun lalu. Rani tak pernah peduli dengan cerita itu. Baginya kebun jambu hanya tempat pohon tumbuh dan buah dipetik. Namun sejak awal musim hujan tahun ini, Naila mulai bersikap aneh. "Aku lihat mbak-mbak di kebun, Bu," ujar Naila suatu pagi sambil menyendok bubur. Rani menoleh. "Mbak siapa sayang?" "Mbak pakai baju putih, rambutnya panjang, gendong boneka." Rani mengernyit. "Kamu lihat di mana?" "Di dekat pohon jambu yang gede banget itu." Dia senyum ke aku. Tapi matanya aneh, Bu. Hitam semua. Rani hanya tertawa kecil. "Ah, Naila pasti mimpi. Jangan suka main sendiri ke kebun ya." Naila mengangguk, tapi matanya menatap jendela. Kebun jambu memang terlihat jelas dari dapur mereka. Sejak hari itu, Naila makin sering bicara sendiri, terutama saat senja. Ia seperti berbisik ke arah jendela. Kadang tertawa pelan, kadang terdengar seperti menangis. Rani mulai khawatir, terutama ketika Naila mulai membawa boneka tua dari gudang ke kamar dan menggendongnya kemana-mana. Boneka itu rusak, matanya tinggal satu, dan rambutnya rontok. "Ini namanya Mbak Jambu, Bu. Dia baik. Dia bilang mau ajak aku main di bawah pohon," kata Naila sambil mengelus kepala boneka itu. Rani merinding. Malam harinya, sekitar pukul 1, Rani terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil berlari-lari di dalam rumah. Awalnya ia pikir Naila ke kamar mandi, tapi ketika ia keluar kamar, rumah gelap dan sunyi. "Naila?" panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Saat hendak masuk kamar Naila, tiba-tiba terdengar suara kring, kring. Suara lonceng kecil, seperti lonceng yang biasa digantung di leher boneka. Ketika Rani membuka pintu kamar Naila, ia menemukan tempat tidur kosong. Jendela terbuka lebar dan angin malam masuk dengan suara gemuruh dedaunan. Boneka rusak itu tergeletak di lantai menghadap ke pintu. Namun matanya yang satu itu kini terlihat bergerak. Rani panik. Ia lari keluar rumah menyorot kebun belakang dengan senter. "Naila, nak, di mana kamu?" Tak ada jawaban. Lalu samar-samar di antara gelapnya pepohonan jambu, ia melihat sosok kecil berdiri. Seorang anak perempuan. Naila. Namun ketika ia mendekat, yang berdiri di sana bukan putrinya. Itu sosok perempuan tinggi. Rambutnya menutupi wajah dengan gaun putih yang basah berlumpur. Di pelukannya ada boneka yang sama, rusak mata satu dan menggantungkan lonceng kecil di leher. Perempuan itu perlahan menoleh ke Rani. Suaranya serak dan pelan, namun terdengar jelas. "Anakmu sudah ikut aku."
Lalu tiba-tiba, sosok itu menghilang. Bersama hembusan angin dingin yang menusuk tulang, Rani berdiri terpaku, lututnya lemas. Tapi sebelum ia bisa berlari kembali ke rumah, suara Naila terdengar dari arah pepohonan. "Bu, aku di sini." Namun suaranya terdengar berat, seperti suara dua orang berbicara bersamaan dari dalam satu tubuh. Rani gemetar. Ia melangkah mundur sambil terus menyorotkan senter ke arah kebun. Suara Naila masih terdengar, namun nadanya berubah. Kadang seperti suara anak kecil, kadang seperti suara wanita dewasa yang parau dan bernada mengancam. "Bu, peluk aku, dingin bu." Dengan jantung berdebar, Rani nekat masuk lebih dalam ke kebun. Rumput tinggi menjulur sampai pinggang, dan bau tanah basah bercampur dengan aroma busuk yang menyengat. Di bawah pohon jambu terbesar, ia menemukan jejak kaki kecil yang berlumpur. Di salah satu akar yang menonjol terlihat potongan kain putih seperti sobekan gaun anak-anak. Rani hampir menangis. "Naila, nak, jangan main di sini." Namun tak ada jawaban. Lalu, dari atas pohon terdengar suara tawa kecil. "Hihihihihihi." Senter Rani terangkat. Di antara dedaunan, tampak sesosok perempuan muda duduk di cabang pohon, kakinya menggantung, rambut menutupi wajah. Ia menggoyang-goyangkan kakinya sambil memeluk sesuatu, sebuah boneka. "Mbak Jambu." Gumam Rani nyaris tak percaya. Perempuan itu perlahan menunduk menatap ke bawah. Matanya hitam legam, tak memiliki bola mata. Dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Ia menunjuk ke arah tanah, tepat di bawah akar pohon. "Di sini." Tanah di sana tampak seperti baru digali, basah dan berlubang seakan seseorang atau sesuatu pernah dikuburkan lalu bangkit lagi. Tiba-tiba senter Rani padam. Gelap gulita menyelimuti seluruh kebun. Dalam ketakutan Rani mundur dan tersandung akar. Ia jatuh dan tak sengaja menyentuh sesuatu di tanah, lembek, dingin dan basah. Dengan gemetar ia meraba, itu bukan tanah, itu rambut manusia. "Bu!" Rani menjerit dan berlari sekuat tenaga kembali ke rumah. Nafasnya tersengal, matanya berkaca-kaca. Tapi saat sampai di depan rumah ia terdiam. Pintu rumah terbuka, lampu dapur menyala, dan di sana Naila sedang duduk tenang sambil makan biskuit. "Bu, aku lapar," ucap Naila pelan. Rani segera memeluknya. "Kamu di mana tadi? Kamu kenapa bisa di rumah?" Naila bingung. "Aku dari tadi di kamar kok." "Tadi kamu nggak ada. Jendelamu terbuka. Kamu nggak dengar ibu teriak?" Naila menggeleng. "Nggak, Bu. Tapi tadi Mbak Jambu bilang jangan keluar, nanti ketemu ibu." Rani menatap mata putrinya dalam-dalam. Ada sesuatu yang berbeda. Matanya lebih redup, lebih kosong. Malam itu Rani tak bisa tidur. Ia memutuskan untuk mencari tahu asal-usul boneka itu. Besok paginya, ia mengunjungi rumah Bu Wagini, tetua desa yang juga dukun beranak. Bu Wagini mengernyit saat melihat foto boneka rusak yang Rani bawa. "Loh, itu boneka milik Lastri," gumamnya pelan. "Lastri siapa, Bu?" tanya Rani. "Anak gadis Pak Surya, pemilik pertama kebun jambu itu. Dia meninggal tahun 1995. Bunuh diri di pohon jambu belakang setelah melahirkan anak di luar nikah. Waktu itu heboh, karena anaknya juga hilang, nggak ketemu sampai sekarang. Cuma bonekanya yang ditemukan tergantung di leher Lastri waktu dia gantung diri." Rani membeku. Boneka itu sama persis, rusak, mata satu, dengan lonceng kecil di leher. Sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon, banyak yang dengar suara tangisan dari kebun, dan beberapa anak pernah kerasukan. Katanya Lastri cari anaknya yang hilang.
Dia marah karena anaknya nggak bisa dia gendong. Jadi, yang Naila lihat, itu dia. Bu Wagini mengangguk perlahan. Hati-hati nak, kalau Lastri sudah milih anak untuk digendong, susah dilepas. Dan kalau anak itu sudah diambil, kadang yang pulang ke rumah bukan lagi anakmu. Malam harinya, Rani diam-diam membakar boneka itu di halaman. Namun saat api menyala, terdengar jeritan nyaring dari dalam rumah. Naila. Rani lari masuk. Ia menemukan Naila menggeliat di lantai, kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan busa dari dalam tenggorokannya. Suara dari tenggorokan Naila berubah-ubah. Kadang terdengar seperti suara wanita dewasa, parau dan penuh amarah, lalu berubah menjadi jeritan anak kecil yang menyayat hati. Rani hanya bisa menangis dan memeluk tubuh kecil putrinya yang menggeliat di lantai. Kembalikan anakku, atau aku akan ambil dia selamanya. Lalu semuanya sunyi. Naila terdiam. Matanya terbuka, menatap langit-langit rumah. Rani memanggilnya berkali-kali namun tak ada respons. Tubuh Naila lemas seperti tak bernyawa, tapi nadinya masih berdenyut lemah. Rani kembali mendatangi Bu Wagini. Kali ini dengan tangis yang tak terbendung. Bu, tolong anak saya. Mbak Jambu itu, dia masuk ke Naila. Bu Wagini menarik napas panjang. Kamu sudah membakar bonekanya ya? Iya, saya pikir bisa putus ikatannya. Boneka itu jimat pengikat. Saat kamu membakarnya, kamu justru melepaskan batasnya. Sekarang dia bebas. Dan tubuh anakmu bisa jadi wadah barunya. Rani menggigil mendengar penjelasan itu. Bu Wagini mengajak Rani dan Naila ke pondok kecil di pinggir hutan. Di sana ia menyiapkan sesajen dan dupa. Beberapa helai rambut Naila diletakkan di atas kendi kecil berisi air bunga. Rani hanya bisa duduk bersila sambil memegangi tangan putrinya yang dingin. Ritual pemanggilan dimulai. Bu Wagini melantunkan doa-doa kuno dalam bahasa Jawa halus yang sudah tak banyak dikenal orang. Angin tiba-tiba berhembus dari segala arah dan pelita di pojok ruangan redup. Tiba-tiba, Naila membuka matanya. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan suara anak-anak. Aku sudah menunggu lama. 30 tahun. Anakku dibawa kabur orang. Sekarang aku menemukan tubuh yang cocok. Bu Wagini menatap tajam ke arah Naila. Lastri, kembalikan tubuh anak ini. Dia bukan milikmu. Sosok dalam tubuh Naila tertawa pelan. Anakku sudah lama mati, tapi aku masih bisa menggendong. Dia ini mirip, sangat mirip. Rani memeluk Naila erat. Tolong jangan ambil anakku, engkau sudah mati, dia bukan anakmu. Seketika Naila atau entitas di dalam tubuhnya meronta hebat. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari lantai, dan kendi berisi air bunga meledak, membuat pecahan kaca menyebar ke seluruh ruangan. Bu Wagini tersentak. Dia kuat, sangat dendam. Dia tidak hanya ingin tubuh, tapi juga kasih sayang. Dia terjebak di antara dunia dan menggunakan tubuh Naila sebagai jembatan. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Rani sambil menangis. Harus ada yang menggantikan. Harus ada yang bersedia. Kalau tidak, dia tidak akan pergi. Malam itu Rani duduk di samping Naila yang tertidur. Tatapan matanya kosong. Sejak kejadian di pondok Bu Wagini, Naila tak lagi bicara, tak lagi bermain. Ia hanya duduk diam sambil menatap keluar jendela ke arah kebun jambu. Rani tahu, putrinya belum sepenuhnya kembali. 3 hari kemudian Rani nekat masuk ke bagian terdalam kebun jambu, ke pohon tempat Lastri dulu gantung diri. Di sana ia membawa sesajen dan sehelai gaun putih milik Naila. Aku tahu kau masih di sini, Lastri, bisiknya. Angin kembali berhembus,
dan dari balik semak muncul sosok perempuan dengan wajah pucat, mata hitam tanpa bola, memeluk boneka. Hangus terbakar yang kini tampak lebih menyeramkan. Matanya menyala merah dan dari tubuhnya menetes darah hitam. "Kenapa kau ambil anakku?" tanya Rani. "Aku kehilangan. Dulu aku ditinggal, dihina, dibuang. Anak dalam perutku mati. Aku hanya ingin gendong lagi, satu kali saja." Rani menangis. "Aku tahu rasanya kehilangan, tapi aku masih hidup. Naila anakku satu-satunya. Tolong kembalikan dia." Sosok Lastri perlahan melangkah maju. "Kau mau tukar? Kau yang jadi wadahku, biar aku yang jadi ibu." Rani menunduk. Kalau itu satu-satunya cara. Namun sebelum ia selesai bicara, tiba-tiba sosok Lastri menghilang dan suara tawa kecil terdengar dari belakang pohon. Naila berdiri di sana, tapi ekspresinya kosong. Tangannya menggenggam boneka tua yang sama, padahal boneka itu sudah dibakar. "Aku sayang ibu," ucap Naila dengan Rani terpaku. Sosok Naila berdiri dengan boneka hangus di tangannya. Mata anak itu tak lagi bersinar ceria, hanya hitam kelam, seolah tak memantulkan cahaya. "Naila, sayang, kamu kenapa?" Rani maju perlahan, menahan Isa. "Aku senang." "Di sini," jawab Naila datar, namun dua suara terdengar sekaligus dari mulutnya. Suara anak kecil dan wanita dewasa bersamaan. "Aku bisa main selamanya sama ibu." "Bukan ibumu," potong Rani, menggigil. "Aku ibumu, Naila." Tiba-tiba, Naila berbalik dan berlari ke arah pohon jambu yang dulu menjadi tempat Lastri menggantung diri. Rani mengejarnya tanpa pikir panjang, menyusuri akar-akar licin dan dedaunan basah. Di bawah pohon, Naila berhenti. Ia menatap ke atas, ke dahan yang sudah tua, tempat tali pernah menggantung tubuh wanita muda 30 tahun lalu. Di sana, tergantung kain putih yang melambai-lambai pelan ditiup angin, dan suara lonceng kecil terdengar lirih, kering, kering, kering. "Sini bu," ucap Naila, atau entitas dalam dirinya. "Gendong aku ke atas seperti dulu." Seketika Rani teringat sesuatu. Dalam salah satu cerita warga disebutkan, Lastri sering bermain di pohon jambu sambil menggendong bonekanya. Ia biasa duduk di dahan sambil menimang-nimang boneka dan menyanyikan lagu Jawa kuno untuk anak yang tak pernah ia lahirkan dengan selamat. Rani mendekat. "Kalau aku gendong kamu, kamu mau pergi?" Naila tersenyum. Tapi bukan senyum anak kecil, senyum dingin yang penuh kepuasan. "Iya bu, gendong aku sampai pohon itu ambil aku." Dengan pelan, Rani mengangkat tubuh Naila. Meski kecil, tubuh itu terasa berat, seolah ada dua jiwa di dalamnya. Dengan susah payah, ia memeluk anaknya erat dan berjalan ke arah batang pohon. Namun sebelum sampai ke sana, dari arah belakang, suara berat terdengar. "Jangan, Nuk!" Rani menoleh. Seorang pria tua berdiri di pinggir kebun. Jubah putihnya tertutup tanah dan debu. Wajahnya tirus tapi matanya bersinar terang. Bu Wagini berdiri di sampingnya. "Itu bukan anakmu lagi." Lastri sudah menjadikan tubuh itu tempatnya, menetap. Rani menahan tangis. "Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mau kehilangan Naila." Pria tua itu melangkah mendekat. Harus dipisah paksa, tapi hanya dengan satu cara. Ia membuka kotak kayu kecil berisi serpihan tali, gantung Lastri dan segenggam tanah kubur. Tubuh itu harus kembali ke pohon asal, tapi sebelum roh sepenuhnya menyatu, ada satu waktu singkat saat Lastri rentan. Saat itulah harus dipanggil nama anaknya yang asli. Rani mengernyit, tapi
Siapa nama anaknya? Tak ada yang tahu pasti, tapi dia pernah menyebutnya Raka. Tanpa ragu, Rani menatap ke arah Naila yang kini tersenyum lebar. Wajahnya berubah cepat, kadang seperti Lastri, kadang seperti anaknya sendiri. Rani menggenggam kuat tubuh itu, lalu mendekat ke pohon jambu. Angin tiba-tiba kencang, dahan pohon berderak. Tanah berguncang seolah akar mencoba menahan mereka. Sekarang, "Dok!" teriak Bu Wagini. Rani memejamkan mata dan memeluk tubuh Naila lebih erat. "Raka, anakmu bernama Raka. Dia bukan Naila, dia bukan milikmu." Tiba-tiba tubuh Naila menjerit. Bukan suara anak kecil, tapi suara Lastri yang melengking dan penuh luka. "Jangan, itu anak aku." Tubuh itu menggeliat hebat, mata hitamnya memutih, lalu tiba-tiba pecah seperti kaca yang retak. Boneka tua di tangan Naila terbakar sendiri, hancur jadi abu. Dahan pohon jambu patah dan jatuh menimpa tanah. Rani terhempas ke tanah, tubuh Naila terlepas dari pelukannya. Hening, Bu Wagini dan pria tua itu segera menghampiri. Mereka membaringkan tubuh Naila di atas tikar daun dan membacakan doa-doa panjang. Rani hanya bisa menggenggam tangan anaknya sambil berharap, lalu perlahan mata Naila terbuka. "Bu, kok gelap ya?" Rani menangis keras. "Ya Allah, nak, kamu kembali." Naila menatap sekeliling kebingungan. "Aku mimpi aneh, Bu. Ada mbak-mbak di pohon. Dia minta digendong." Seminggu kemudian, Rani dan Naila pindah dari desa Pagerwangi. Mereka tak pernah kembali ke rumah itu atau ke kebun jambu di belakangnya. Namun, warga yang melewati kebun pada malam hari mengaku masih mendengar suara langkah kecil. Diikuti suara wanita menyanyi sambil menimang-nimang sesuatu. Kadang, terdengar lirih suara, "Kring, kring, sini nak, aku gendong." Dan di bawah pohon jambu yang tua dan patah sebagian dahannya, masih tumbuh bunga kecil berwarna merah. Kini pohon jambu itu masih berdiri, dan setiap malam Jumat Kliwon terdengar suara lembut dari arah kebun. "Sini nak, ibu gendong ya. Tapi ingat, jika kau bertemu dengan seorang anak kecil yang membawa boneka hangus, dan matanya tak berkedip, jangan sekali-kali menyapanya. Karena mungkin yang digendongnya bukan boneka, tapi jiwamu." Subscribe dan aktifkan loncengnya, karena masih banyak cerita yang belum sempat diceritakan, dilepaskan.